Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran pengembangan sistem evaluasi. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengetahui tingkat kesulitan dan mengetahui daya beda. Kita langsung saja. Yang pertama kita copy paste data yang ini untuk di copy ke sheet 2. Nah, di sini. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama kita akan menentukan tingkat kesulitan. Caranya adalah kita harus tahu terlebih dahulu rumus dari tingkat kesulitan. Rumusnya adalah jawaban benar tiap soal dibagi dengan jumlah siswa. Di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu jawaban benar ya. Jawaban benar. Nah, di sini. Ini jawaban benar sama dengan sum, karena tiap soal ya kita jumlahkan. Kita langsung drag ya, langsung drag ke samping. Nah, ini langsung muncul. Setelah itu kita menentukan jumlah siswanya. Jumlah siswanya ini ada 9 karena nomor urutnya sampai 9 ya. 9. Setelah itu kita menentukan tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitan. Nah, di sini. Tingkat kesulitan ini menggunakan rumus sama dengan jawaban benar tiap soal. Jadi ini Q1, Q2 ini artinya itu question 1, question 2, soal 1, soal 2 sampai soal 10. Jawaban benar ini ya, question 1 dibagi dengan jumlah siswa. Seperti ini. Yang kedua juga sama. Ini dibagi dengan ini. Nah, lakukan hal yang sama sampai ke soal yang ke-10. Nah, di sini saya sudah menentukan ya, sudah mengetahui tingkat kesulitan dari soal 1 sampai soal 10. Selanjutnya kita akan menginterpretasikan. Interpretasi soal tingkat kesulitan soal itu saya mengacu pada ini. Analisis butir soal. Nah, ini panduan analisis butir soal oleh Departemen Pendidikan Nasional ya. Jadi di sini sudah saya kopikan ya. Berdasarkan panduan analisis butir soal, di sini diketahui bahwa tingkat kesulitannya itu seperti ini kriterianya. Ini ya. Kita masukkan di sini 0,7. 0,7 itu termasuk dalam kategori yang mudah ya, 0,77 karena 0,77. Kalau 0,70 ini termasuknya sedang, berarti ini mudah. Kita lakukan hal yang sama sampai dengan soal yang ke-10. 0,4 masuknya ke sedang. Kita lakukan hal yang sama ya sampai soal ke-10. Nah, di sini ya, di sini sudah ada ini. Nah, di sini saya mau beri warna ya biar nantinya mudah untuk membedakan dan mengklasifikasikan ya. Jumlah benarnya saya beri warna yang belum ada di tabel biar tidak tenggelam. Nah, ini saja biru ya. Saya bold. Kemudian ada jumlah siswanya juga saya beri warna. Nah, sangat mudah bukan untuk mengetahui tingkat kesulitan pada soal. Jadi kita itu harus mengetahui jawaban benar tiap soal terlebih dahulu, baru dibagikan dengan jumlah siswa. Kemudian kita interpretasikan dengan kriteria yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita akan menentukan daya beda. Untuk menentukan daya beda soal, kita copy paste ini ya, copy paste datanya, kita taruh pada bagian bawah saja.
sini. Yang kedua itu kita akan mengetahui daya beda soal. Daya beda. Bagaimana caranya? Caranya kita harus mengetahui terlebih dahulu rumusnya ya. Rumus dari daya beda. Rumusnya itu, rumus daya beda sama dengan jumlah benar kolom atas ya, JBKA ini, kalau enggak saya singkat seperti ini, dibagi dengan JS, jumlah siswa, dikurangi, ini saya beri kurung ya, dikurangi dengan jumlah BKM, benar kolom bawah ya, BKB dibagi jumlah siswanya, jumlah siswa pada kolom bawah ya. Jadi maka kita harus membagi data ini menjadi dua kelompok. Caranya bagaimana? Caranya kita harus menentukan terlebih dahulu jawaban benar. Jawaban benar dari setiap jawaban yang dijawab oleh setiap siswa. Jadi dari soal 1 sampai soal 10 jawaban benar dari siswa A itu berapa, kita tentukan di sini. Sama dengan sum dalam kurung. Nah ini ya, kita drag ini. Oke, kita langsung drag ke bawah saja, langsung seperti ini. Nah, setelah itu kita mulai mensortir ya, mensortir itu kita pakai, ini saya beri warna biru ini ya. Kita sortir menggunakan sort and filter, yang kita pilih sort large to small. Jadi kita akan urutkan dari yang paling tinggi ya, paling tinggi ke yang paling bawah nilainya di sini. Nah, di sini langsung berubah ya urutannya. Yang tertinggi itu nama dari D, A, B. Nah, kita bagi menjadi dua kelompok. Berhubung belum ada panduan dan ini menggunakan Excel, kita bagi menjadi dua kelompoknya. Boleh yang kelompok atas itu 5 siswa, boleh yang bawah 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Nah, kita bagi ya, di sini kita potong seperti ini ya. Jadi bawah itu ada 4, yang atas ada 5. Berhubung ini datanya ganjil, kalau datanya genap lebih mudah ya. Nah, di sini ini yang ini sebagai jumlah ya. Jumlah BKA, jumlah benar ya, jumlah benar jawaban setiap soal pada kolom atas, sama dengan sum dalam kurung ini ya. Nah, coba kita langsung drag ya ke sini sampai ke soal 10. Nah, ini saya beri warna apa ini yang belum ada ya, sudah ada ya, ini juga sudah ada, biar tidak tenggelam ya, biar mudah diketahuinya. Ini ya, saya beri warna ungu ya, ini saya hapus. Nah, di sini saya hapus karena ini nantinya sebagai pemisah ya. Kita juga menentukan jumlah BKB-nya. Nah, sama dengan sum dalam kurung ini jumlah benar yang dari kolom bawahnya. Nah, setelah itu kita drag juga sampai ke soal 10. Nah, ini. Nah, kita langsung kasih warna ya, kasih warna ungu. Nah, di sini kita blok juga ya, di bold. Yang ini juga kita bold. Nah, kita kasih tabel agar memudahkan membacanya ya.
Setelah itu kita menentukan daya bedanya. Daya beda. Daya beda. Rumusnya sama dengan jumlah ini BKA dibagi dengan yang ini 1, 2, 3, 4, 5 siswa. 5 siswa kolom atas ya, jumlah siswa kolom atas dikurangi jumlah BKB dibagi 4 siswa, karena di bawah ada 4 siswa. Nah, ini ketemu. Kita lakukan hal yang serupa sampai dengan question 10. Ini sudah selesai ya untuk mengetahuinya. Setelah itu kita menginterpretasikan ya. Interpretasi. Hasilnya bagaimana? Kita lihat di sini berdasarkan Pusat Penilaian Pendidikan RI, diterima jika di atas 0,25. Berarti ini diterima ya. Diterima. Nah, lakukan sampai ke soal 10. Nah, di sini saya sudah selesai ya menginterpretasikannya. Jadi, mengapa ini diterima? Karena jumlah benar jawaban kolom atas yang nilainya tertinggi itu ada 5 anak. Ada 5 ya, paling tingginya, maksudnya 5 jawaban benar. Sedangkan yang bawah ini hanya 2, sehingga perbandingannya itu lumayan jauh sehingga dapat diterima. Berbeda dengan yang diperbaiki. Kita lihat di sini. Yang di atas itu jawaban benarnya itu hanya 4. Tetapi yang di bawah itu 3, sehingga selisihnya sangat sedikit. Coba kita lihat lagi yang di sini. Nah, ininya 0, sininya 3. Ya, BKA-nya 3, BKB-nya 0. Pasti sangat diterima seperti itu. Jadi sangatlah mudah untuk mengetahui tingkat kesulitan suatu soal dengan daya beda suatu soal. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajarannya dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.